Selamat pagi teman-teman. Saya akan menjelaskan tugas Kapita Selecta Sumba tentang salah satu usaha sumber daya alam yang berasal dari tumbuhan. Nah, karena saya akan membahas salah satu sumber daya alam berasal dari tumbuhan, yang mana di sini adalah tumbuhan daun pandan duri. Dan saya akan memberi topik bahasan saya pada saat ini adalah usaha lokal dari daun pandan untuk di pedesaan. Nah, di mana daun pandan ini sering diolah untuk menjadi satu kerajinan yang dapat dimanfaatkan atau diperlukan oleh masyarakat, khususnya di desa saya. Di mana desa saya itu, yaitu di Desa Mandahu. Nah, yang berikut sebelum saya menjelaskan bagaimana sih cara membuat kerajinan tersebut dari tumbuhan daun pandan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan sumber daya alam itu sendiri. Nah, untuk itu saya akan menjelaskan pengertian dari sumber daya alam. Nah, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia atau keperluan dari manusia itu sendiri. Jadi sumber daya alam juga ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian, di mana sumber daya alam yang berasal dari hasil hutan, yang kedua sumber daya alam yang berasal dari hasil pertanian, dan yang ketiga sumber daya alam yang berasal dari perkebunan. Nah, kalau tumbuhan pandan duri yang saya akan jelaskan sebentar ini adalah berasal dari tumbuhan liar di hutan, dan ada juga beberapa yang menanamnya di pekarangan rumah. Terus yang berikut, tumbuhan itu sendiri adalah semua jenis sumber daya alam nabati, baik yang hidup di darat maupun yang hidup di dalam air. Nah, tumbuhan pandan duri ini biasa dikenal di desa saya, itu biasa dikenal oleh masyarakat itu pandan tikar. Karena pandan duri ini di desa saya khususnya sering digunakan untuk yang pertama kali ditemukan pandan ini dibuat untuk tikar. Nah, setelah membuat tikar ada beberapa ide dari masyarakat lainnya untuk membuat dari berbagai keperluannya di desa tersebut. Contohnya ini bisa membuat topi, bisa membuat ini tempat makanan, bisa membuat berbagai macam keperluan lainnya. Nah, dan yang berikut, pandan duri ini adalah sejenis tumbuhan yang serupa dengan pohon anggota suku Pandanaci. Nah, tumbuhan ini tersebar di seluruh pantai-pantai dan tumbuh liar di hutan-hutan tertentu, dan juga di perkebunan yang ditanam dan dirawat oleh manusia itu sendiri untuk kebutuhan dan keperluannya. Nah, jenis atau spesies pandan yang biasa dibuat kerajinan adalah pandan duri. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa di kampung saya itu sering mengolah pandan duri, tumbuhan pandan duri ini untuk keperluannya sehari-hari. Nah, dari kelompok Pandanus yang memiliki nama Latin Pandanus texturi. Nah, spesies pandan duri ini dipilih sebagai bahan untuk kerajinan tangan karena memiliki ukuran yang sangat besar, juga panjang dan kuat untuk dianyam. Nah, pandan duri ini tumbuh secara liar di hutan-hutan, terutama di sekitar aliran air. Nah, panjang daunnya bisa mencapai sekitar 2 meter, dan teksturnya juga agak tebal dan keras, sehingga dalam mengolahnya juga sangat berhati-hati karena tumbuhan ini banyak durinya, seperti namanya adalah pandan duri. Yang berikut saya akan menjelaskan mengenai kerajinan itu sendiri. Nah, kerajinan adalah hobi dan pekerjaan yang membutuhkan kemampuan dan pengetahuan tertentu untuk menciptakan suatu karya secara terampil. Nah, orang yang menggeluti bidang ini disebut perajin atau pengrajin. Nah, usaha kerajinan adalah menggambarkan pemikiran tentang bagaimana sebuah
sebuah organisasi atau seseorang itu menciptakan atau memberikan dan menangkap nilai tersebut atau menangkap bentuk ekonomi sosial budaya atau nilai yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Selanjutnya membuat kerajinan anyaman, di mana kita akan memasuki membuat kerajinan anyaman. Sebentar saya akan menjelaskan karya kerajinan anyaman itu dibuat dengan cara mengangkat dan menumpang tindihkan atau menyilang-nyilangkan bahan sehingga menjadi suatu karya yang indah dan menarik, dan tentunya juga dapat dimanfaatkan, dapat diperlukan oleh masyarakat itu sendiri yang membuat, yang mengolah kerajinan tersebut. Nah, adapun alat dan bahan yang digunakan untuk membuat kerajinan tersebut, nah bahan-bahan ini mudah ditemukan dan juga ada di setiap rumah masing-masing ya. Jadi yang pertama itu ada daun pandan, yang kedua gunting, yang ketiga pisau atau parang, yang berikut ada kayu yang ditajamkan, di mana kayu itu ditajamkan untuk membantu pengolahan dari daun pandan ini. Terus yang ketiga lontar. Daun lontar ini digunakan untuk bisa juga untuk membuat satu kerajinan, tetapi bisa juga dibuat untuk memperindah satu kerajinan dari daun pandan itu sendiri. Yang berikut penjepit dari bambu. Penjepit dari bambu ini berasal dari bambu, di mana bambu itu diambil dan dipotong kecil dan dibuat seperti jepit rambut untuk keperluan dalam kerajinan tumbuhan pandan ini. Yang berikut sebelum kita memasuki bagaimana cara membuat tikar dari tumbuhan pandan duri ini, saya akan menjelaskan beberapa manfaat kerajinan anyaman dari tumbuhan pandan duri ini, yang manfaat yang sering digunakan oleh masyarakat khususnya di desa saya. Yang pertama, sering digunakan itu untuk alas tidur, yang kedua untuk alas duduk ketika menerima tamu, yang ketiga untuk menyimpan bahan makanan, yang keempat untuk tempat sirih pinang, yang kelima bisa untuk menutupi kepala atau yang mana sering disebut topi, dan bisa buat bermacam-macam sesuai kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Dan di sini saya tidak terlalu menjelaskan semuanya. Dan untuk kebutuhan rumah tangga yang ini tidak perlu beli di pasaran, karena kerajinan ini bisa dibuat oleh masyarakat itu sendiri. Jadi tidak perlu kita beli dimanapun yang menjual alat-alat ini, karena kita sendiri sudah bisa membuatnya begitu. Kita sendiri sudah di mana di desa saya itu masyarakat hampir semuanya bisa menganyam hasil kerajinan tangan ini dari tumbuhan pandan duri. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih cara membuat kerajinan dari daun pandan duri di Desa Mandahu. Di Desa Mandahu ini yaitu desa saya, di mana masyarakat di sana yang sering mengolah daun pandan ini untuk menjadi sebuah kerajinan, berbagai macam-macam kerajinan yang dibuat untuk keperluannya sehari-hari. Nah, yang pertama, langkah-langkah membuat anyaman tikar dari daun pandan. Nah, pertama-tama kita potong daun pandan duri pada bagian pangkalnya menggunakan pisau atau parang. Pandan duri ini adalah sejenis pandan liar yang banyak tumbuh di hutan-hutan. Sesuai namanya, bahwa pandan ini memiliki duri-duri pada sisi daunnya. Oleh karena itu perlu berhati-hati saat memotongnya. Yang kedua, setelah daun pandan duri ini terkumpul, bersihkan dan buang durinya yang menggunakan pisau.
Kemudian bisa menggunakan pisau, bisa juga menggunakan alat-alat lain. Kemudian belah menjadi 2 atau 4 bagian, tergantung kebutuhan untuk membelahnya, tergantung kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Nah, untuk membelahnya bisa menggunakan pisau atau parang, dan selanjutnya setelah dibelah langsung daun pandan itu dijemur. Nah, penjemuran daun pandan tersebut dilakukan untuk daun pandan itu layu, sehingga gampang untuk diolah atau dianyam. Nah, penjemuran daun pandan tersebut dilakukan sampai kering, di mana lama penjemuran daun pandan tersebut sangat bervariasi tergantung kondisi, tergantung panasnya terik matahari. Namun pada umumnya memakan waktu 2-5 hari, bahkan 2-7 hari atau 1 minggu. Nah, ketika daun pandan ini sudah kering, kemudian diluruskan sekaligus dilembutkan dengan cara dijepit dengan penjepit yang dari bambu, seperti yang saya katakan tadi, penjepit dari bambu yang dibuat seperti jepit rambut. Dibuat dengan penjepit dari bambu, kemudian daun ditarik dari pangkal sampai ujungnya. Nah, cara lain juga dapat dengan menggesekkan pada bilah kayu, seperti cara menghaluskan kulit ular untuk keperluan bahan kulit. Nah, dan untuk pemakaian dalam jumlah banyak, daun pandan ini digulung berlapis-lapis untuk dapat bertahan lama dan tidak lagi kembali. Jadi digulung untuk tetap awet dan tetap halus dan tahan lama. Nah, yang berikutnya, jika ingin melakukan pewarnaan, maka daun tersebut dicelupkan pada pewarna yang telah dilarutkan ke dalam air yang sudah dipanaskan atau direbus. Nah, atau bisa juga diwarnai setelah menganyam, karena di kampung saya itu tidak mewarnai sebelum menganyam. Mereka itu sering mewarnai setelah menganyam tikar tersebut atau hasil kerajinan tersebut. Nah, setelah pewarnaan, daun pandan duri atau daun kajang ini dikeringkan lagi sebelum dianyam. Nah, selanjutnya anyaman daun pandan tikar ini sesuai dengan teknik dan pola anyaman yang dikuasai dan setelah pewarnaan, daun pandan duri ini atau daun kajang ini dikeringkan lagi sebelum dianyam. Nah, karena tadi misalkan kalau dalam pewarnaan, jadi dikeringkan kembali. Nah, selanjutnya jika sudah dikeringkan, siap untuk dianyam sesuai dengan teknik pola anyam yang dikuasai atau sesuai dengan keperluan atau kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Demikian saja penjelasan dari saya. Terima kasih.